Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, NPM 306205642. Saya dari kelas 01 Banjarmasin semester 2, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Banjarmasin. Di sini saya akan memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pembelajaran IPS SD 1 oleh dosen pengampu Ibu Rahidatul Laila Agustina, MPD. Saya memilih materi kelas 2 SD bab 6, kerjasama di lingkungan tetangga. Apa itu kerjasama? Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu kerjasama. Kerjasama adalah suatu bentuk proses sosial di mana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing. Kerjasama juga diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, di mana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya, demi tercapainya tujuan bersama. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu tetangga. Tetangga adalah orang yang rumahnya paling dekat dengan kita, sehingga apapun yang terjadi merekalah yang lebih dahulu tahu. Ketika kita tertimpa kesusahan, merekalah orang yang pertama yang dapat menolong. Begitu pula saat kita sedang kerepotan. Ketika mengadakan acara besar, mereka pula orang yang pertama siap membantu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu kerjasama di lingkungan tetangga. Kerjasama di lingkungan tetangga adalah bekerja sama dengan orang yang bertempat tinggal di sekitar rumah kita. Kerja bakti adalah salah satu kegiatan yang berbentuk kerjasama. Selain bekerja sama membersihkan lingkungan bersama tetangga, bentuk kerjasama yang lain juga dapat dilakukan. Adapun hal itu adalah melakukan sistem keamanan keliling, Siskamling, penggalangan dana, pembuatan jembatan, perbaikan jalan, dan masih banyak lagi kegiatan lainnya. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja bentuk-bentuk kerjasama yang sering dilakukan di lingkungan tetangga. Yang pertama ada kerja bakti. Kerja bakti membersihkan got atau saluran pembuangan air adalah kebutuhan bersama yang harus dijaga, dirawat, dan dibersihkan secara bersama-sama. Semua orang harus ikut berpartisipasi di dalamnya. Saat musim hujan tiba, biasanya banyak got, mampet, dan itu perlu dibersihkan. Membersihkan saluran air bersama-sama akan membuat pekerjaan cepat selesai, sehingga lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Yang kedua, kerjasama membangun masjid. Seperti di tempat saya, jika akan membangun masjid, merehabnya, atau membangun bagian tertentu dari masjid, sering kali dilakukan dengan kerjasama. Hal ini karena masjid adalah milik bersama, sehingga harus dirawat bersama-sama. Yang ketiga, gotong royong membangun rumah. Kita sering mendengar cerita bahwa dulu untuk membangun rumah itu tidak perlu menyewa tukang, tapi dilakukan dengan gotong royong. Hal ini juga sering saya saksikan. Biasanya saat memasang genteng dilakukan bersama-sama oleh anggota masyarakat. Dan yang keempat, musyawarah RT atau RW. Bagaimana kerjasama di masyarakat dalam mengatasi suatu permasalahan? Caranya adalah dengan musyawarah, berkumpul bersama lalu mencari solusinya secara bersama.
Bisa dilakukan saat acara tahlilan malam Jumat, perkumpulan di hari tertentu, atau dengan undangan resmi kepada anggota masyarakat. Yang kelima, melawat orang meninggal. Contoh bentuk kerjasama yang paling mudah dijumpai selain bekerja bakti adalah bekerja sama saat ada tetangga yang meninggal. Ada yang membuat tenda, ada yang membuat tempat pemandian, ada yang memandikan, ada yang mengkafani, ada yang menggali kubur, hingga proses pemakaman selesai. Yang keenam, ada membersihkan lingkungan setelah banjir. Ini terjadi di kota-kota atau daerah-daerah yang jadi langganan banjir. Selain bekerja sama di masyarakat, ada juga kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah dalam mengatasi lingkungan banjir. Yang ketujuh, menanam pohon bersama. Untuk menjaga kelestarian alam dan menghindari tanah longsor, terutama di daerah perbukitan dan pegunungan, kegiatan yang dapat dilakukan adalah menanam pohon bersama, atau bisa juga dilakukan oleh masyarakat pinggiran pantai dengan menanam tanaman bakau. Tujuannya mengurangi abrasi pinggiran pantai oleh ombak. Yang kedelapan, bekerja sama membangun jalan. Agar kegiatan perekonomian semakin mudah, masyarakat bisa bekerja bakti bersama-sama membangun jalan sehingga akses ke desanya menjadi semakin mudah. Jika akses mudah, maka pengiriman barang makin mudah dan perekonomian juga bisa berjalan dengan lebih lancar. Bisa membangun jalan, jembatan, dan akses fasilitas lainnya. Yang kesembilan, ada ronda. Untuk menjaga keamanan daerah baik di perdesaan maupun di perkotaan, kegiatan ronda bisa menjadi salah satu bentuk kerjasama dalam lingkungan masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan. Kegiatan ronda dibagi dalam jadwal-jadwal per kelompok. Yang ke-10, membersihkan lingkungan dan jalan. Untuk kesehatan lingkungan, masyarakat bisa secara rutin melakukan gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar rumah, di jalan, membersihkan rumput yang tinggi dan sampah-sampah yang berserakan. Yang ke-11, koperasi, kerjasama dalam bidang ekonomi. Di dalam bidang ekonomi, kita bisa melihat kerjasama masyarakat dalam bentuk koperasi. Koperasi adalah suku guru perekonomian Indonesia yang merupakan perwujudan usaha dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota. Kesejahteraan anggota adalah tujuan utamanya. Yang ke-12 ada membantu orang hajatan. Saat tetangga akan mengadakan hajatan, baik itu pernikahan atau acara lainnya, tetangga-tetangga sekitar dengan rela hati saling membantu yang punya hajatan. Kerjasama semacam itu banyak dijumpai dalam masyarakat kita. Yang ke-13 ada kerjasama membuat acara 17 Agustusan. Dari tua hingga muda pada acara 17 Agustus, biasanya ramai acara lomba-lomba yang membutuhkan kerjasama anggota masyarakat. Ada yang membuat proposal, mengedarkan proposal, menjadi MC, menjadi panitia lomba, dan sebagainya. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja sih manfaat-manfaat kerjasama di lingkungan tetangga. Yang pertama ada merembetnya rasa kekeluargaan. Yang kedua ada menjalin komunikasi yang baik dalam kehidupan bertetangga. Yang ketiga ada menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. Yang keempat meningkatkan rasa saling tolong-menolong. Dan yang kelima menciptakan kerukunan antar tetangga. Nah, itu tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai kerjasama di lingkungan tetangga. Semoga bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam pembuatan video ini. Salah kata, mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.